Namo Sakya Budaya. Namo Sakya. Namo Sakya Budaya. Yang kita akan melihat kembali pembelajaran bab 5. Karena bab 2 sejarahnya itu terlalu panjang dan mungkin buat bahan kuliah, pas buat bahan umum. Jadi kita belajar yang untuk umum dulu aja. Apa yang dihormati di dalam agama Buddha? Nah, yang pertama kita mengenal yang disebut dengan Pho atau Buddha. Apa yang dimaksud dengan Buddha? Kemarin sudah kita bahas. Pho artinya foto atau Buddha. Buddha memiliki arti dari yang tercerahkan, juga memiliki pencerahan atau memiliki mereka melatih diri yang bisa melampaui daripada Buddha, Dhamma dan Sangha. Pengertiannya adalah bahwa Buddha seorang yang telah mencapai kebenaran sempurna, mengajarkan Dhamma dan membentuk adanya anggota Sangha. Jadi seseorang bisa menjadi Buddha karena kelengkapan paramita. Lalu ada yang disebut dengan Buddha Nusati atau perenungan terhadap agama Buddha. Nah, kita belajar di sini bahasa Mandarinnya, ya. Ada 10 kota hao atau kota minghao. Yang pertama adalah Rulai. Rulai artinya Tathagata. Jadi kalau sering melihat kata Rulai adalah Tathagata, yaitu seorang yang memenuhi jalan sampai mencapai kebenaran sempurna, disebut Tathagata. Lalu kemudian Ingkung adalah seorang yang patut menerima persembahan dari manusia dan dewa. Yang kemudian Cempiensi, pengenal segenap alam, pengenal semua dharma, pengenal semua dharma, ya. Cempiensi, kebijaksanaan yang tidak talam. Ming Xingzu, yaitu melakukan dan sudah menyempurnakan 3 jenis penerangan di dalam pelatihan dirinya. Lalu San Tzu, yaitu telah melewati 8 unsur jalan utama menuju Nibbana. Lalu kemudian Sejian adalah ia yang telah mengerti dan menembus tentang arti dunia atau kesejian atau. Lalu kemudian Tian Shangshi, yaitu di dalam segala semua makhluk beliau adalah yang tiada taranya, jadi yang tertinggi. Lalu Tiao Chen Jiangfu adalah masuk ke dalam jalan kebenaran atau pengenal segenap alam, pembimbing manusia tidak terlain guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan karena dia telah memasuki jalan kebajikan atau jalan kemuliaan. Tian Ren Shi adalah guru para dewa dan manusia. Fo Sejun adalah yang benar-benar kita hormati. Jadi ada 10 gelar, yaitu Rulai, Ingkung, Zhendianse, Ming Xingzhu, Sanse, Sijianjie, Wu Shangshi, Tiao Chang Jiangfu, Tian Ren Shi, Fo Sejun. Ini biasa kita baca di Pasepafo. Ya, di Pasepafo kita sering baca ini. Lalu kemudian kita mengenal lagi Amitabha. Amitabha merujuk pada apa? Siapa? Amitabha artinya cahaya tanpa batas. Bisa disebut juga sebagai usia tanpa batas atau cahaya yang betul-betul memiliki usia yang tanpa batas. Berasal dari Kilesece, Sukawati, sebelah timur. Ya, sebelah timur. Yaitu di sana ada Guanyin Pusa, ada Mahastama Prapta Pusa, Taseji Pusa yang Mahastama Prapta itu sama. Disebut juga sebagai Sifang Sanse, yaitu Sifang Sanse adalah
mereka makhluk suci yang berada dari Siva. Di dalam Mahayana, Amitabha memegang peranan yang sangat penting karena kekuatan tekadnya yang sungguh besar, memiliki 42 tekad. Terus pamannya atau jalannya untuk merealisasinya itu mudah. Bagaimana bisa direalisasi? Yaitu dengan menjalani hanya dengan Nenpo Paman. Lalu dikatakan Kia Mito Hoho Panin, bahwa di dalam Jumbo ada pepatah bahwa dalam setiap rumah pasti ada mito dan Kwansein Pusat. Jadi Kuan Yin sudah kita kenal sangat luas sekali, dan Amitabha juga dikenal sebagai orang yang patung yang dihormati di rumah. Amitabha mempunyai 48 tekad. Ya, salah satunya adalah siapa yang menyebut namaku akan terlahir di tanah suci dengan sampai menjadi Buddha. Demikian tekadnya, maka didirikanlah Siva Cilasece Amitabha. Bagaimana di dalam Siva Sukawati ini, Amitabha adalah yang memiliki kekuatan tekad yang luar biasa demi menolong semua makhluk. Jadi dengan cahaya yang tanpa batas dan usia yang tanpa batas itulah membimbing semua makhluk sampai di tanah sucinya akan bisa menjadi Buddha. Jadi yang ada di sana hanyalah pelatihan, hanya Nenpo melatih diri mendengar Buddha Dharma, mendengar ajaran Buddha. Ya, Yaosepo adalah kita belajar tentang Yaosepo atau baik saja guru Buddha. Baik saja guru Buddha sesungguhnya siapa? Dikatakan baik saja guru atau Buddha pengobatan atau Yaosepo adalah Tathagata dari bumi Laswati yang disebut sebagai Buddha pengobatan. Nah, bagaimana menjalani bisa menjadi raja daripada segala Buddha yang mengerti benar tentang pengobatan. Di dalam sutra dikatakan di dalam tanah sebelah timur, Sukawati di sebelah timur atau Tumpang, kita mengenal ada namanya Yaosepo. Yaosepo ini memiliki 12 raja yang punya tekad untuk menjaga dan mengembangkan kesehatan yang mengisi daripada Tumpang Deoli Secir. Pengisi di surga di Sukawati sebelah timur adalah baik saja guru Buddha berserta 12 raja yang memiliki tekad untuk membantu pengobatan. Nah, kita kenal 12 raja ini disebut juga dengan 12 jenderal untuk 12 sio. Nah, kita mengenal begitu karena menjaga semua sio di 12 bulan. Di dalam agama Buddha mengatakan bahwa Yaosepo menggunakan tekadnya untuk menyembuhkan semua orang yang sakit
dan menolong semua orang yang meninggal agar terbebas dari penderitaan. Melewati hitam dan gelap dan terangnya dunia dengan kekuatan sentuh atau keajaibannya, dengan kekuatan batinnya, bahwa melewati segala dunia yang memiliki tanah Buddha dan seluruh bodhisattva, memiliki 12 tekad yang sangat luar biasa. Dia mengatakan beliau akan menyembuhkan semua makhluk dari segala penyakit fisik dan batin. Penyakit yang dialami oleh manusia yaitu penyakit fisik dan penyakit batin. Karena Buddha pengobatan mendirikan dengan kekuatan tekad yang sangat suci dan kekuatan tekad yang sangat jernih, makanya dia mengatakan bahwa Liu Li Kuang Sece, yaitu Laswati, tanah suci Laswati, itu memiliki banyak sekali kekuatan yang sama seperti Sukawati. Hanya bedanya, kalau Sukawati terdiri dari emas dan 7 jenis mustika, kalau Bumi Laswati semuanya terbuat dari kristal. Tanah sucinya semuanya putih semua, kristal semua seperti es. Ya, itu namanya Yaoshefo punya tempat. Maka disebut Liu Li Kuang Seci, dunia kristal, Liu Li. Yaoshefo mempunyai tekad yang sangat luar biasa, sama seperti Amitabha. Dia mengatakan bahwa siapapun yang menyebut namanya akan terlahir di surga Sukawati sebelah timur, yaitu Liu Li Seci, dan menjalani sampai menuju kebudahan. Dan beliau dibantu oleh Ye Kuang Pusa dan Re Kuang Pusa, bodhisattva bulan dan bodhisattva matahari, sebagai 12 jenderal pelindung Dharma. Jadi dalam kita mengenali Amitabha, ada ada yang namanya disebut dengan Kuan Yin Pusa dan Mahastama Prapta Pusa. Kalau di Yaoshefo atau Baisajya Guru Buddha, kita mengenal Ye Kuang Pusa. Ye adalah bulan, Chandra, Prabha Buddha, dan Surya Chandra Prabha Buddha. Jadi itu Re Kuang Pusa, ya. Chandra Prabha Buddha dan Surya Prabha Buddha. Dan kemudian kita mengenal bagaimana yang disebut dengan Vairocana Buddha. Di sini ada yang disebut dengan Vairocana Buddha. Bisa disebut juga Buddha yang memiliki Dharma kaya, yaitu Pilucenapho. Pilucenapho dalam Ufangpo atau dalam pandangan 5 Buddha, Ufangpo ini berada di tengah. Ya, Ufangpo ini adalah berada di tengah disebut Vairocana Buddha. Di dalam Tantra, Ufangpo, Tantrayana dalam Micung atau aliran rahasia atau esoteris, bahwa Vairocana adalah Kenpenpo, Buddha yang berawal, Buddha yang penting, adalah memiliki cahaya terang yang luar biasa, paling tinggi. Lalu di dalam Wayechung adalah aliran Awatamsaka. Awatamsaka mengatakan bahwa dalam Niat Macam Sece, di dalam dunia yang dibungkus oleh teratai, Pilucenapho adalah bosnya, bukan bosnya, apa yang paling penting di dalam Niat Macam Sece. Jadi dikatakan Padmagarbha. Jadi di dunia Padmagarbha Loka, Pilucenapho adalah yang utama. Terus dalam Tiantai Chung, aliran Tiantai, Sejiamunipho punya Hwasen atau Dharma kaya adalah Pilucenapho. Jadi Vairocana Buddha adalah Dharma kaya dari Sakyamuni Buddha.
sebelum jadi Sakyamuni Buddha. Terus dikatakan Dharmakaya Buddha. Dharmakaya mengajarkan bahwa Buddha memiliki tubuh dharma, dan tubuh dharma ini ada di setiap Buddha. Makanya dikatakan bahwa ajaran para Buddha selalu sama. Nah, kenapa disebut Pilucenako, disebut Vairocana Buddha? Karena Vairocana Buddha ini memiliki pengertian observe, vipassana, penganalisaan segala macam bentuk-bentuk daripada penganalisaan dari pengamatan terhadap indera mata, pengamatan terhadap indera telinga, dan juga memiliki pengamatan terhadap kebijaksanaan dan kesempurnaan dari pelaksanaan paramita semua Buddha. Jadi dikatakan bahwa Shengquan, Shengqian, yaitu kemenangan atau kekuatan daripada observasi atau vipassana, dan kekuatan dari penglihatan. Penglihatan ini menembus hakikat yang sesungguhnya, disebut sebagai penglihatan. Ini juga merupakan Buddha sebelum 7 masa Buddha yang sebelum Sakyamuni Buddha. Kita mengenal ada 7 Buddha. Vairocana Buddha adalah sebelum 7 Buddha, masa 7 Buddha ini. Dikatakan alam Buddha ini mencapai waktu sebelumnya adalah di zaman 91 kalpa lampau. 91 kalpa, kalau semuanya digabungkan menjadi 13 juta 40.000 tahun. Wah, lama banget ya, nggak usah dipikirin. Beliau juga memiliki 3 kali mengajarkan Dharma, karena usianya sangat panjang sekali, 91 kalpa usianya. Usia Vairocana 91 kalpa. Jadi 3 kali sempat membawakan roda Dharma. 3 kalinya adalah yang pertama ketika persamuan, 3 kali persamuan. Yang pertama saat 160.000 murid-murid yang berkumpul, konsili pertamanya Buddha Vairocana. Seliwan 160.000 betul murid yang berkumpul. Konsili yang keduanya Sewan 10.000. Konsili ketiganya Pawan 8.000 murid-murid siswa utama yang berkumpul. Berarti total murid-muridnya bisa mencapai berapa? Banyak banget ya. Seliwan 160 ditambah 10 170 ditambah 80 250 ya. Oh, banyak muridnya, 1.240. Nah, Rocana Buddha. Tadi kan Vairocana, sekarang ada Rocana Buddha. Jadi kalau kita mengenal Rocana Buddha juga melewati dari 7 Buddha sebelumnya, yang diakui sebagai Buddha yang kedua sebelum 7 Buddha sebelumnya. Di dalam Cang Ao Hanci dikatakan melewati 31 kalpa dunianya. Jadi dunia sebelumnya 31 kalpa dan dunia sekarang. Bahwa ayahnya bernama Mingxiang, ibunya bernama Kuang Yao, lalu kemudian lahir di dunia menjadi petapa dan menjadi Buddha di bawah pohon Sutolisu atau yang pohon apa? Sutolisu Sia Cengpo, dan mencapai kebudahan di sini. Dan kemudian 3 kali membabarkan Dhamma, mengumpulkan semua murid-murid, kayak Magga Puja lah sebenarnya, mengumpulkan semua murid-murid. 3 kali juga berkumpul. Salah satunya adalah Sewan 100.000 Sewan. Terus Pawan 80.000. Terus kemudian yang ketiga semuanya
7.000 para biku yang perkumpulannya. Lalu ada yang disebut Pisepho. Buddha siapa yang Vairocana, Pisepho. Saya lupa nama Sanskritnya. Yang jelas ada Pisepho. Asobia ya kalau nama. Buddha Asobia. Nah, Pisepho disebut juga sebagai Buddha Wesapu, lupa ya. Nah, pokoknya Pisepho cumanya. Ini juga terkenal karena beliau mematahkan panau, mematahkan kilesa paling cepat. Dan Buddha sebelumnya juga dari 7 Buddha sebelumnya yang ketiga, sehingga dikatakan dunia yang sangat Chongyen dan merupakan Buddha yang memiliki waktu yang sangat lumayan panjang dan lama, 31 kalpa ya. Jadi adalah Buddha-Buddha sebelumnya. Lalu kita mengenal lagi Rantengpo. Rantengpo adalah Buddha di Pangkara. Buddha di Pangkara disebut juga dengan Rantengpo, yaitu waktu pertama kali bertapa Sumedha mencapai tekadnya untuk menjadi Sakyamuni Buddha, untuk mencapai kebuddhaan, maka bertemulah dengan Rantengpo. Di dalam Tasaturun dikatakan bahwa Rantengpo ketika Rantengpo lahir, badannya semuanya terang dengan cahaya yang tanpa batas. Maka waktu lahirnya dari bayi daripada Bodhisattva di Pangkara Buddha itu terkenal dengan cahaya yang tanpa batas, sehingga disebut ranteng, cahaya pelita yang terang sekali. Nah, berhubungan dengan Rantengpo, beliau terlahir pada zaman kalpa yang sebelumnya, di mana melewati 91 kalpa yang lampau. Nah, ya, ini adalah Buddha di Pangkara. Ceritanya bisa dilihat di Jataka. Dan bisa dikatakan di sini bahwa catatan tentang awalnya dari Bodhisattva Sakyamuni untuk mempunyai tekad di depan Rantengpo, dan kemudian Buddha di Pangkara inilah yang meramalkan kapan Sakyamuni Buddha akan menjadi Buddha. Jadi masih jauh banget ya. Dan di zaman Buddha di Pangkara inilah juga pertemuan antara Buddha Sakyamuni dengan Yasodhara. Di sini dimulainya. Nah, inilah yang disebut dengan Rantengpo ya. Lalu kemudian kita mengenal 7 Buddha yang sebelumnya. Bahwa 7 Buddha adalah Pipo, Sepho, terus Secipho, terus Pisepho, Polu, Sunpho, Jana Sepho, Ikya Sepho, Sakyamuni Pho. Dan ini adalah Buddha, 7 Buddha yang kita kenal sekarang ini. Nah, terus kita kenal lagi ada Topao Rulai, ada Topao, ada Milepho. Milepho adalah Buddha yang akan datang. Yaitu Buddha yang akan datang nanti akan lahir di usia manusia 80.000 tahun. Dikatakan Mile, di sini disebut dalam Cungpo ada pepatah. Yen Mile, siapa yang menyebut nama Mile? Disebut juga memiliki nama cinta kasih atau Maitri. Makanya Maitri ya, disebut Maitri karena memiliki cinta kasih yang sangat besar sekali dan melatih diri dengan cinta kasihnya. Memasuki meditasi Maitri, memeditasi cinta kasih. Lalu kemudian ucapannya memiliki cinta kasih. Terus kemudian pelatihan meditasi cinta kasihnya, Shusingnya adalah yang paling hebat dan paling tinggi, tiada tandingnya.
dan disebut dengan Maitri atau Maitreya. Nah ini dia dikatakan Maitri. Yang kita lihat di India, Maitreya tidak gendut seperti yang kita lihat di Chungkok. Karena yang terlahir di Chungkok adalah wujud daripada zaman dinasti Tang disebut Kutai Hesa. Dan dalam dikatakan setelah Sakyamuni Buddha memasuki Nibbana, kemudian ada yang disebut dengan kelahiran daripada Bodhisattva yang berada di surga Tusita. Tusita bagian dalamnya, Tusita Nayen, Tusita Nayen. Jadi Tusita itu dibagi dua, bagian luar dan bagian dalam. Di dalam Tusita bagian dalam inilah tempat Bodhisattva Maitreya mengabarkan Dharma. Dari Bodhisattva Maitreya yang mengabarkan Dharma di Tusita bagian dalam kita mengenal. Setelah Sakyamuni Parinibbana kemudian 56 juta 6.000-an, berarti bukan 6.000, 60.000 tahun kemudian Maitreya akan turun dari surga Toswaiten, dari surga Tusita, dan akan menggantikan Dharma, Raja Dharma Sakyamuni Buddha, dan mengajarkan ajaran yang sama dengan ajaran Sakyamuni Buddha di usia manusia yang sangat panjang, yaitu usia manusia 80.000 tahun. Dan di bawah pohon Lungpasu, Lungpasu berarti pohon apa ya? Pohon naga, naga sari kali ya. Nah di bawah pohon naga mencapai kebudahan, pohon bodinya namanya Lungpasu. Terus juga akan menerima jubah dari Sakyamuni Buddha dan boleh ya, yang boleh yang dijaga sampai sekarang oleh yang Arya Mahakasyapa untuk diteruskan menolong semua makhluk ya. Jadi dipercaya yang Arya Mahakasyapa ini masih ada, jadi masih memegang bol dan jubah daripada Sakyamuni Buddha sampai nanti akan diteruskan kepada Maitreya Bodhisattva. Ini kontroversi memang, tapi Dante Panji juga pernah bilang di Theravada juga ada catatan tentang ini bahwa Mahakasyapa itu masih bertapa di Gunung Cicusan. Beliau sudah mencapai arahat tapi belum masuk Parinibbana sampai nanti bertemu dengan Maitreya Buddha. Nah itu kata beliau juga. Oh saya pikir cuma di Mahayana, karena berita yang tentang Mahakasyapa akan menyerahkan bol biasanya hanya di Mahayana ya. Oke. Terus kalau kita lihat Sanchunpo adalah 3 Buddha, biasanya selalu ada di wihara-wihara. Buddha yang di tengah disebut dengan Sakyamuni Buddha, yaitu Buddha zaman sekarang Sopo Sejen, dan Buddha yang sebelah kiri disebut dengan Amitabha Buddha, yaitu Buddha yang berada di sebelah Sivang, dan sebelah kanan biasanya adalah Yaoserpo. Jadi kalau kita melihat ke altar, sebelah kiri adalah Amitabha, sebelah kanan adalah Vaisajya Guru Buddha. Ciri-cirinya apa dari 3 Buddha ini? Kalau Amitabha itu pasti memegang perata ya. Dan kalau Vaisajya Guru Buddha pasti memegang pagoda. Tapi ada juga yang memegang bola. Nah, tapi Sakyamuni Buddha memegang mangkuk. Nah, jadi ini ada 3 Buddha biasanya. Buddha inilah yang masih eksis di dunia ini. Sakyamuni Buddha kan udah Parinibbana, iya. Sakyamuni Buddha udah Parinibbana, tetapi ajarannya masih eksis. Dharma masih ada, anggota sangha masih ada. Selama Dharma masih ada dan anggota sangha masih ada, berarti ajaran Buddha Sakyamuni masih berlaku di dunia saha ini. Sopo Sechi namanya. Dan kalau Amitabha Buddha saat ini belum Parinibbana. Jadi Amitabha Buddha masih ada di mana? Di tanah suci Sukawati yang jaraknya 10 triliun tanah Buddha, jauh banget. Tapi dengan kekuatan pikiran kita bisa menyatu dengan tanah Buddha yang jaraknya 10 triliun tanah Buddha itu. Lalu sebelah kanan disebut juga
observo. Ya, observo atau baik saja guru Buddha masih ada, belum parinibbana. Jadi kalau Sukawati itu kapan akan hilangnya dan lenyapnya? Karena suci Sukawati sebelah barat. Ketika Buddha Amitabha parinibbana, yang akan melanjutkan menjadi Buddha adalah Avalokitesvara atau Pancenpusa yang akan menjadi Buddha di Siva di sebelah barat. Kalau Avalokitesvara sudah parinibbana, siapa yang meneruskan? Mahastamaprapta Bodhisattva atau disebut Tassecpusa yang akan menjadi Buddha. Jadi Siva kita secek kiamatnya masih lama banget, karena di sana masih ada Amitabha Buddha dan belum parinibbana. Kalau parinibbana dilanjutkan dengan Buddha Avalokitesvara, dan kemudian Avalokitesvara parinibbana akan dilanjutkan oleh Mahastamaprapta Bodhisattva. Demikian juga di sebelah barat, yaitu Chandra Prabhasa Buddha dengan Surya Prabhasa Buddha itu akan meneruskan ketika baik saja guru Buddha parinibbana. Ufangfo, kita mengenal ada istilah Ufangfo ya. Ufangfo. Cungyang adalah Tararulai. Terus di Tungfang ada yang disebut Putung Rulai. Yang di Nanfang disebut Pauseng Rulai. Di sebelah Sifang disebut Amitopo. Di sebelah Peifang Utara disebut Pukung Ceng Kyufo. Ini adalah Ufangfo. Jadi kalau para biksu punya topi itu pasti kalau mau pawai ada Ufangfo di sini. Ada 5 Buddha. Jadi 5 Buddha dari semua 4 penjuru mata angin dan tengah. Ya, dan tengah. Nah, ini penjelasannya panjang. Para Buddha semua. Terus apa yang disebut dengan ibu dari para Buddha? Pomu. Pomu disebut memiliki arti bahwa semua yang dihormati dari ibu para Buddha disebut sebagai Pomu, yaitu para ibu yang melahirkan para Buddha. Di dalam Vajrayana, Pomu atau ibu dari para Buddha memiliki peranan yang sangat tinggi. Nah, kenapa memiliki peranan yang sangat tinggi? Karena disebut sebagai Asuma. Asuma artinya adalah pemegang, ibu yang memegang semua mantra rahasia. Dikatakan demikian di situ. Seperti contoh Pusyen Pusa. Pusyen Pusa Bodhisattva merupakan ibu dari para Buddha yang sebelumnya yang disebut dengan Tahufa, penjaga Dharma. Ini aliran Micung ya. Saya nggak terlalu ngerti ya, karena belum mencapai alamnya dan kita juga nggak ngerti dunia para Buddha. Tapi ada semua di sini catatannya jelas bahwa ada ibu para Buddha, ada kemudian banyak Buddha, ada masing-masing Buddha, ada Tapaisan Pomu. Nah, ini juga yang sering dipuji oleh perantau. Namanya apa Tapaisan? Sri Sawijaya, Tapaisan Pomu. Nah, ini juga memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa. Pada intinya semua yang ada dikatakan di sini cuma nama-nama yang berbeda, tetapi memiliki cinta kasih yang tidak tara, lalu memiliki cahaya yang sangat tanpa batas, menguasai seluruh alam dan melindungi semua makhluk untuk menolong daripada penderitaan. Tapaisan Pomu memiliki badan ya, ini terkenal sekali sampai Jepang dan kemudian membawa keberuntungan, membawa cahaya yang tanpa batas, menerangi seluruh semesta, dan Shusing dalam melatih diri memperhatikan semua manfaat bagi semua makhluk.
修知识法门，使能得生以是佛目施净土. Mereka yang melatih nama Cundi dan melafalkan paman ini akan mendapat perhatian dari semua ibu Buddha. Bisa terlahir dimanapun sesuai dengan alam yang lebih baik dari Cundi. Nah, Cundi itu tangannya 8 ya. Cundi itu bertangan 8. Nah, tentang Cundi. Semuanya. Pusat. Apa yang dimaksudkan bodhisattva? Bodhisattva memiliki pengertian mereka yang tercerahkan. Mereka memiliki arti bahwa semua makhluk yang sudah mencapai tingkatan daripada tekad untuk menjadi Buddha disebut sebagai bodhisattva. Dan makhluk-makhluk ini sudah melewati berbagai macam rasa dan surut dari semua orang penderitaan, mengalami Xiaoshen Hor, naik turunnya, terbenam atau timbulnya, dan panasnya api. Artinya bodhisattva ini sudah melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan di dalam pandangan orang Jumpo, bodhisattva ini sangat terkenal sekali, mengatakan bahwa bodhisattva semuanya rata-rata bentuknya adalah laki-laki. Kemudian di zaman dinasti Sui, bodhisattva itu sangat dihormati dan sangat dicintai dan memiliki bentuk yang sangat indah sekali kalau patung-patung daripada bodhisattva, dan masuk ke dalam hati setiap orang. Kedudukan bodhisattva betul-betul dihormati dan memiliki kelembutan, semangat, sehingga bentuk cinta kasih kelembutannya menyerupai fisik seperti wajah seorang perempuan. Padahal di dalam sutra dikatakan bodhisattva semuanya adalah laki-laki. Kutai India zaman dulu dengan Jumpo zaman dulu memiliki perbedaan sedikit di dalam bentuk bodhisattva ini, terutama bodhisattva awal Kiteswara. Nah, di dalam Jumpo ada yang kita mengenal di Jumpo atau di Chinese, Jumpo Pochao Tangchung, yaitu di dalam Chinese Buddhism, mengenal 4 bodhisattva yang sangat luar biasa atau sangat besar. Yang pertama adalah Kuan Yin Pusa. Siapa yang tak kenal Kuan Yin Pusa? Bisa dikatakan di dalam Jumpo legendanya berada di Putosan. Begitu. Lalu Wensu Saripusa atau Manjusri Bodhisattva juga memiliki peran yang sangat penting sekali sebagai bodhisattva yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Ya, Manjusri Bodhisattva. Ya, Bodhisattva Manjusri. Lalu kemudian ada yang disebut Pusyan Pusa atau Samantra Bodhisattva, dikenal di Meisan, ya, memiliki semangat yang sangat tinggi, memperhatikan karma daripada semua makhluk, menjalankan sila dan meditasi, serta memperhatikan ucapan, perbuatan, dan pikiran dari semua makhluk. Wow, ini disebut dengan Pusyan Pusa, semangat. Lalu Ticawang Pusa. Ticawang Pusa juga sangat terkenal, yaitu bodhisattva yang memiliki tekad, kalau neraka belum kosong, aku tidak akan menjadi Buddha. Ticu Pupong Sepu Jempo, kalau neraka belum kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Ini tekad yang sangat luar biasa, menolong semua makhluk tanpa batas, ya. Nah, ini adalah 4 bodhisattva besar yang dipuja dan terkenal banget di Jumpo. Kuan Yin Pusa, semuanya sudah mengenal Kuan Yin Pusa, ada 33 bentuk Kuan Yin.
menunjukkan 33 apapun kalian bisa menjadi 33 ini. Yang pertama adalah membentuk bentuk sebagai Buddha, terus kemudian sebagai Samaka Buddha, Paceka Buddha, sebagai Raja, sebagai Sakra, Dewa Sakra, sebagai Dewa Brahma yang tingkat atas, Pai Chai Tien, lalu Tara Chai Tien, terus Tienta Chang Jin, jenderal besar yang berada di atas, Pisaman Brahmana, juga raja kecil, terus Saudagar, umat Kinara, dan banyak sekali Maharaga, dan kemudian Cingkang, badan Wajra. Ini adalah 33 dari bentuk Kwanse Pusa. Tentang para bodhisattva, tentang Buddha. Jadi Jumbo mencatat banyak banget nama-nama para Buddha dan nama-nama para bodhisattva. Semua bodhisattva ada catatannya dalam Tripitaka. Terus ada kekuatannya, ada manfaatnya. Lalu kemudian sifat manusia mengikuti bodhisattva mana yang cocok dan siapa yang benar-benar bisa dijadikan contoh atau suri tauladan di dalam perbuatan, sehingga untuk menuju kebudahan itu semuanya akan bisa mencapai. Kenapa begitu? Karena semua makhluk memiliki benih-benih kebudahan. Jadi kalau semua makhluk memiliki benih kebudahan, Anda semua adalah calon Buddha. Saya nggak tahu Anda sudah melahir berapa banyak kali, dan saya nggak tahu Anda itu sudah menjalankan paramita berapa banyak kali. Kelihatannya mungkin Anda masih muda semua, tetapi begitu pencerahan itu terjadi, kita semua akan gampang untuk belajar Dharma. Ya kayak gini kan, kalau belajar sejarah susah, tapi Dharma itu adalah sesuatu yang bisa dipakai dalam kehidupan. Kenapa saya lebih suka mengajarkan sejarah dibanding mengajarkan sejarah? Sejarah itu udah kunci ya, sudah berlalu, tapi kita harus tahu ya. Kita harus tahu supaya kita tidak terjebak dalam landasan teori aja. Tapi inti daripada itu semua adalah kita mengenal ada manusia-manusia berhasil mencapai kebudahan. Ada manusia-manusia berhasil menjalani jalan bodhisattva. Lika-likunya semua memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah cinta kasih, ini mutlak nomor 1. Dan pemenangnya adalah Kwanse Pusa, memiliki cinta kasih yang tanpa batas. Yang kedua, kebijaksanaan. Pemenangnya adalah Manjusri Bodhisattva dalam hal kebijaksanaan. Bukan berarti bodhisattva lain tidak punya kebijaksanaan, semua pasti punya, tetapi beliau Manjusri ada yang terunggul dalam kebijaksanaan. Lalu semangat atau wirya, ini kita kenal dengan Ushen Pusa atau Samanta Badra Bodhisattva. Ini terkenal dengan semangatnya. Lalu kemudian tekadnya, tekad sampai neraka kosong saya tidak akan jadi Buddha. Itu tekad yang tidak main-main. Itu tekad itu Cangwa Pusa. Artinya, kalau di surga sudah banyak orang baik, kalau di bumi banyak yang menderita, udah ada Kwanse Pusa. Di bumi udah ada banyak orang bodoh, ada kerjaannya Manjusri Pusa. Di bumi banyak orang yang patah semangat, yang nggak punya motivasi, yang nggak punya mau mikirin bunuh diri, terus juga nggak mau belajar, malas. Nah itu ada Ushen Pusa. Jadi udah 3 ini udah bertugas di bumi, dan banyak bodhisattva lainnya masih banyak yang urusannya sama bumi. Tapi di Cangwa Pusa memikirkan yang di neraka. Jarang ada orang memikirkan kondisi neraka dan bertekad untuk tugas di neraka. Artinya saya akan menolong makhluk-makhluk neraka supaya mengenal Buddha Dharma. Dan ajaran saya bukan hanya di neraka. Ajaran yang diajarkan oleh Cangwa Pusa dengan membacakan Ti Chang Ching atau Sutra Siddhigarbha itu buat orang yang hidup. Buat orang yang hidup supaya jangan jatuh ke alam bawah. Tapi tugas yang beliau di bawah untuk yang udah telanjur tergelincir atau jatuh ke alam neraka. Sehingga yang masih hidup diharapkan jangan masuk ke neraka, repotin kan. Ibaratnya penjara itu ada. Saya tiap hari misalnya saya tiap hari keluar masuk penjara untuk apa? Membuat sadar semua penghuni penjara. Tapi saya tidak di penjara.
Ada yang berjodoh dengan saya, bisa dengerin ceramahnya saya. Yang mendengarkan ceramah saya dilihat orang baik dan dia berubah menjadi baik, dia bertobat dan akhirnya ada remisi, ada pemotongan mahasiswa. Harusnya keluarnya berapa puluh tahun, tapi karena diskon jadi dibebaskan. Itu penjara di dunia. Nah ini di Cawapres saya juga sama, dia bertugas di neraka. Sehingga dengan makhluk-makhluk yang memiliki keyakinan, pertobatan, dan kemudian kesadaran penuh tentang penderitaan ada di neraka, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Ada potongan kebaikan yang dilakukan, ada pertobatan, ada kesadaran, ada pencapaian. Kalau di neraka bisa pencapaian, bisa. Kalau mengajari meditasi dan mereka bisa konsentrasi dalam meditasi. Nah makanya di agama Buddha neraka itu tidak kekal. Kalau neraka itu kekal, kasihan banget kalau semasa hidup kita banyak berbuat baik dan ada juga perbuatan buruk kita. Dan perbuatan baik kita kan sia-sia ketika kita lahir di neraka dong. Misalnya gocap persen sama gocap persen. Kalau ada sumbul 1% aja, udah dari setengah-setengah tadi kan, ada unggul. Perbuatan buruknya 51%, perbuatan jahatnya 49%. Dan Anda udah pasti kan sesuai dengan hukum berat, Anda akan jatuh ke neraka. Dan kalau neraka itu abadi, sia-sia dong perbuatan baik yang 49%. Benar kan? Nah, ternyata agama Buddha, Sang Buddha melihat bahwa neraka itu tidak abadi, bisa terbebas dari neraka. Contoh yang paling gampang adalah Dewadatta. Dewadatta adalah sepupu Buddha yang selalu menjadi sparring partner Buddha dalam melakukan kebaikan atau kelengkapan paramita. Dewadatta saat ini terjerumus jatuh ke neraka Awici, neraka yang paling dalam. Bumi hancur terbentuk sampai jauh, berapa kali bumi, mungkin berapa puluh kali. Dewadatta masih ada di neraka. Tetapi nanti setelah keluar dari neraka, Dewadatta akan menjadi Paceka Buddha. Itu yang dilihat oleh sama-sama Buddha. Itu contoh Dewadatta. Ada lagi yang lebih dekat adalah Ratu Widehi. Ratu Widehi ini terjatuh ke neraka, tapi cuma 7 hari. 7 hari. Kalau disebut Malika Dewi. Ini cuma 7 hari di neraka. Karena 7 harinya itu adalah alam manusia. Jadi di alam manusia itu 7 hari. Tapi di neraka mah baru nyampe doang, terus kemudian naik lagi ke atas. Kenapa ratu yang terkenal cantik ini bisa masuk ke neraka? Karena dia nggak pernah berbuat jahat. Tapi karena sekali aja dia berbohong pada Raja Prasyanadi, sekali doang berbohong, dan dia menyesal sekali kebohongan itu, dan terus kepikiran, dan saat meninggal dia kepikiran atas perbuatan jahat berbohong. Maka istri daripada Prasyanadi Kosala ini jatuh ke alam neraka 7 hari doang alam manusia. Jadi ada ceritanya bahwa sama Sang Buddha didatangi oleh raja. Buddha, istriku yang sudah terkenal sekali, Malika, terlahir di mana? Buddha tidak menjawab, malah bercerita-cerita yang lain. Hari keduanya sampai pulang lupa, sampai pulang bertanya Malika lahir di mana, tapi Buddha belum jawab. Besok kita pergi tanya lagi. Bertanya lagi, Buddha juga tidak jawab. Bahkan cerita yang lain. Raja senang dengar ceritanya, sampai lupa pertanyaannya, kemudian pulang. Begitu terus sampai hari ke-7. Pas hari ke-7, Raja bertanya pada Buddha. Dia ingat harus bertanya, dan harus dapat jawaban. Kebetulan hari ke-7, istri dari Raja Prasyanadi Kosala sudah terlahir dalam Tawatimsa, Raya Singsana. Kemudian mengatakan, istrimu berada di surga. Wah, raja happy, bahagia. Ananda bertanya, itu raja 7 hari loh, ulang balik bertanya,
tentang istrinya. Kenapa Buddha tidak menjawab? Ternyata selama 7 hari itu istri dari Raja Pasenadi ada di neraka. Kalau aku katakan di hari pertama kematiannya, maka siapa yang paling sedih? Pasenadi. Karena aku tahu malikanya 7 hari di alam manusia. Di sana cuma transit doang sebentar, naik lagi. Karena Buddha tahu, maka dia akan menjelaskan di hari ke-7. Nah inilah contoh nyata neraka itu tidak sesuatu yang kekal. Neraka bukan akhir dari segalanya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Surga juga bukan hal yang kekal. Terlahir di surga bukan yang hebat. Terlahir di surga bukannya sangat panjang dan lama abadi, tapi surga bisa jatuh. Syarat-syarat kejatuhan dewa dari alam surga, cahayanya sudah pudar, keluar keringat, terus kemudian gelisah. Nah makanya ada kita dengar cerita bahwa dewa bisa turun ke bumi atau diturunin ke bumi, itu jadi manusia. Nah cerita yang terlahir di surga kan ada manusia pertama di bumi katanya. Ada manusia pertama di surga, kemudian diturunkan ke bumi, jadilah manusia. Jadi artinya dari alam surga bisa turun dong, ya pasti. Tapi waktunya sangat lama dan panjang sekali kelahiran di sana. Kalau enggak, kalau surga itu abadi, maka yang tadi itu kebalikannya. 51% kebaikan, berarti 49% kejahatan nggak dihitung loh, kalau di surga itu awalnya. Maka di Buddhis, hukum sebab akibat itu tetap akan dibayar lunas. Tidak ada yang namanya hutang. Tapi kita terus berhutang. Kenapa terus berhutang? Karena dalam setiap kelahiran kan lahir lagi, kita berbuat karma buruk lagi dan berbuat karma baik lagi. Jadi tidak habis-habisnya. Setiap kelahiran sebagai manusia berbuat karma baik, berbuat karma buruk, dua sisi ini terus menerus terjadi. Sehingga kehidupan ini sudah lunas, kehidupan mendatang gak lunas, karena masih berada dalam lingkaran samsara. Maka Sang Buddha katakan, putuskan semua dengan kelahiran, gunting kelahiran ini, jangan ada kelahiran lain. Nah, ketika kita menggunting kelahiran ini, tercapailah anuttara sampai samburi, atau tercapailah arahan termaga dan pala, dan kemudian terlahir kita tanpa penderitaan lagi. Tidak akan jatuh ke alam bawah dan akan menjadi Buddha, bahkan bisa mencapai anuttara sampai samburi. Nah itulah yang diperbahkan dengan Buddha. Ya, bukunya masih tebal, lebih banyak teori-teorinya. Nah ini untuk orang Posyein sebenarnya ini. Tapi kalau kita belajar yang penting-penting aja. Ya, apa gue banyak yang lupa. Entah saya ngomong panjang lebar udah capek juga umatnya pada lupa. Mending baca sendiri. Siapa mau terjemahin silakan. Mudah-mudahan ada terjemahannya. Nah, baiklah pada hari ini kita cukupkan. Sudah membahas pada hari ini. Semoga kita semua selalu aman, sehat, sejahtera, dan terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia pada tahun dari